Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera. Masih bersama OTW on the window. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan beliau sudah malang melintang di dunia mainstream. Baik, langsung saja, monggo bisa diperkenalkan secara langsung Kak Evi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini untuk pagi. Oke, itu meriah sekali. Ini medianya apa ini? Kenalan dulu sama medianya saya. Media Lem SPSI Kabupaten Pasuruan. Saya ucapkan yang pertama kali selamat untuk DPC Lem SPSI Kabupaten Pasuruan sudah punya media sendiri. Acung jempol saya memberikan apresiasi karena tidak banyak serikat buruh itu yang gercep memanfaatkan era digital dengan menciptakan media sendiri seperti DPC Lem SPSI Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Semangat. Ya, mungkin saya koreksi sebentar. Kalau sebenarnya perkenalan dulu ya mungkin ya, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ini sebenarnya Pasuruan melintang, bukan Malang melintang. Iya. Jadi lebih banyak sih sebenarnya berjibaku di media mainstream awalnya. Memang media mainstream. Jadi Jawa Pos Radar Bromo itu adalah media mainstream cetak harian. Kita punya holding atau payung company besar itu di Jawa Posnya, kemudian di daerah-daerah itu ada media sendiri yang diciptakan oleh era pimpinan Jawa Pos terdahulu, dan kebetulan untuk coverage area Pasuruan Probolinggo ada yang namanya Radar Bromo. Kalau di era-era tahun sebelum digitalisasi makin booming itu kita memang masih nyaman membaca, menyiapkan literasi masyarakat itu ke media mainstream. Tapi sekarang kita mulai memang beralih lebih menguatkan digital, media online. Kita juga punya Jawa Pos Radar Bromo Online, termasuk Jawa Pos TV juga punya, channel Radar Bromo TV juga punya. Kedepan saya juga mengharapkan DPC Lem SPS ini berkembang. Jadi ya oke lah sekarang misalkan sudah punya medsos TikTok misalkan, meskipun masih tema-tema yang diinikan masih terbatas ya. Sudah sekarang ini sudah merambah ke podcast, sudah progres baru lagi. Ya kedepannya mungkin YouTube-nya punya namanya Lem SPSI TV misalkan. Ini kan namanya ekspektasi ya, harus harapan ya. Jadi makin kesini tuh harusnya makin berkembang. Jadi luar biasa. Saya berikan apresiasi. Semoga ini menginspirasi organisasi-organisasi serikat buruh lainnya untuk juga tidak mau kalah dengan DPC Lem SPSI. Itu mungkin mengawali perkenalan kita ya. Semangat Lem. Ya. Baik, menurut Mbak Evi, kenapa organisasi hari ini harus serius masuk ke media digital? Ya, jadi sebenarnya kita tidak mau bicara spesifikasi organisasi buruh ya. Jadi semua orang, semua institusi, semua instansi, mau pemerintah, mau swasta, mau organisasi masyarakat, mau apapun, mau perorangan, itu sekarang memang tidak bisa menafikan atau mengabaikan namanya kebutuhan pada media digital atau media online. Karena sekarang ini masyarakat itu dari mulai yang kalangan orang berpendidikan, orang awam, anak-anak itu memang lebih menyukai berita atau apapun perkembangan di dunia sekitarnya atau daerah sekitarnya itu atau lingkungan sekitarnya melalui visualisasi. Jadi sudah tidak lagi senang misalkan membaca
Dia cukup berita nyekrol-nyekrol aja, oh ada berita begini, senang sudah bisa langsung masuk. Makanya itulah kenapa Serikat Buruh yang kita bicara mulai khusus ke Serikat Buruh itu harus memanfaatkan momentum FOMO menggunakan media digital untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya. Betul. Untuk menyuarakan atau menyampaikan atau mempublish pergerakannya atau kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Serikat Buruh. Jadi kalau kemudian ini LEM SPSI sudah mencoba, harapannya ke depan ya jangan semangat di awal, kemudian kendor di belakang. Iya. Media itu harus konsisten. Ya. Supaya sekali dikenal, kemudian orang itu tertarik, kemudian mengikuti secara kontinu apa yang disampaikan oleh DPC LEM SPSI tentang apapun lah, tentang bentuk kegiatan. Tapi memang perlu banyak belajar. Artinya sebenarnya apa sih topik-topik atau berita-berita yang lebih disenangi masyarakat. Iya, gitu ya. Jangan terlalu resmi tentang hanya kegiatan organisasi misalkan. Perlu juga mengangkat tema-tema umum yang masyarakat itu minimal mengenal dulu media dari LEM SPSI ini. Kalau sudah mengenal, kemudian mereka rasa penasarannya muncul, ada nanti ketergantungan, depend on. Jadi mereka bergantung kalau tidak melihat media LEM SPSI eman-eman kayak begitu. Jadi sudah sisi kebutuhan. Mungkin misalkan ini kita lihat versi berita medsos kumparan misalkan, ya kan. Orang kan kalau sudah melihat berita apa sih yang sekarang diberitakan oleh media kumparan misalkan, Detikcom misalkan, itu kan orang sudah tiap hari akses ini aja. Sekarang misalkan yang terbaru. Jadi ya kita bicara tidak hanya soal podcast ya, media lainnya. Kalau saya melihat masih memang ada plus minusnya. TikToknya LEM SPSI juga masih, menurut saya konten-kontennya masih harus lebih dikembangkan. YouTube-nya saya masih belum melihat. Apakah sekarang sudah ada apa enggak ya? Sudah ada. Ya, saya salah kalau tidak lihat dulu YouTube-nya seperti Seharusnya apa. Perlu itu. Nah, jadi saya perlu evaluasi. Misalkan yang terbaru ini ada berita yang anggota DPR RI kecelakaan itu, 2 orang meninggal, stafnya itu kan orang pengen tahu beritanya seperti apa. Nah, ada baiknya berita-berita yang tidak perlu, ini sekarang digital itu kan open ya. Open sharing itu boleh. Asalkan tidak selalu copy paste. Jadi misalkan ada teman LEM SPSI yang di daerah terdekat TKP misalkan melakukan reportase langsung, itu bagus. Nge-live langsung dimasukkan di TikTok atau apa, kirim ke tim adminnya media LEM SPSI untuk diberitakan, itu bagus. Iya, jadi tidak terbatas. Jadi tidak terbatas kegiatan-kegiatan LEM SPSI. Kalau hanya terbatas kegiatannya LEM SPSI, maka yang lihat ya cuman teman-teman LEM SPSI. Coba sekarang koreksi tim medianya ini sudah berapa misalkan pengikut followersnya, TikToknya berapa? 2000. Bener ini 2000. Nanti saya cek. Tapi sudah cukup lumayan. Iya. Kita sudah online untuk memberi kabar-kabar yang hal positif terhadap pengetahuan masyarakat, pasti akan membuat penarikan konten-konten bertambah. Iya, followersnya juga lumayan harus bertambah ya. Harus itu yang penting itu ya. Semoga setelah ada podcast, ada YouTube dan ada sebagainya, itu orang makin tertarik untuk mengikuti atau menjadi followers setianya DPC LEM SPSI Kabupaten Pasuruan. Iya. Oke, apakah media digital bisa mempengaruhi keberhasilan perjuangan buruh? Sangat mempengaruhi. Karena begini, dengan media digital itu informasi yang akan kita sampaikan itu jangkauannya lebih luas, itu yang jelas ya, tidak terbatas, unlimited lah. Jadi mau orang kalangan mana saja kita bisa jangkau. Apakah berita itu khusus untuk orang Pasuruan atau orang di luar Pasuruan, kepentingannya orang bisa lihat secara langsung. Jadi kan tidak terbatas. Kalau kita cuma misalkan lewat buletin yang diciptakan mungkin hanya kalangan LEM SPSI sendiri. Ya.
pergerakan buruh itu kan orang dulu itu bahkan sekarang mainstream dalam brainstorming kerangka berpikirnya orang-orang itu pergerakan buruh itu masih sekitar tentang demo, protes, tuntutan tentang UMK yang harus naik versi mereka atau apalah yang masih dalam orang-orang masih pikirannya non sewu, ada banyak masih yang negatif. Nah, yang kayak begini ini sudah harus kita rubah ya. Kita delete bagaimana menzerokan opini publik dari yang minus itu menjadi yang positif. Itu sangat luar biasa. Bahwa buruh itu tidak hanya tentang yang radikal, yang ekstrim, yang melakukan protes dengan kekerasan atau dengan intimidasi, dengan apapun lah. Kita akan membuang image-image negatif tentang perburuan. Dengan era digital ini, pergerakan perburuan kita sampaikan bahwa seperti ini loh sebenarnya, ada edukasinya, ada pergerakan sosialnya, ada bentuk pedulinya kaum buruh, ya macam-macam lah yang akan bisa disampaikan di situ. Jadi sangat positif, signifikan sekali kalau bisa memanfaatkan semua fasilitas, semua media digital untuk mengembangkan atau meningkatkan pergerakan perburuan di Indonesia, gitu ya. Terus selanjutnya, apakah organisasi buruh perlu memiliki tim media khusus? Harus. Oh, harus ya. Iya, saya kapan hari sempat ngobrol dengan Ketua LEM SPSI. Beliau sepertinya berangkat dari ide-idenya teman-teman sepertinya ya. Pengen mengadakan diklat jurnalistik, itu penting. Kenapa penting? Karena tidak semua orang yang punya kemampuan menulis itu paham mana sih yang layak, materi tulisan yang layak untuk menjadi sebuah news misalkan. Itu tidak paham. Saya beberapa kali menjadi mentor atau instruktur untuk diklat jurnalistik itu, setiap kali saya lakukan praktek menulis jauh dari ekspektasi, meskipun pinter nulis ya. Ini misalkan diperkenalkan sama lembaganya bahwa mereka ini adalah perwakilan-perwakilan orang yang suka literasi atau suka menulis. Tapi begitu masuk berita tentang news atau jurnalis, tulisan tentang news atau yang tentang kejurnalistikan atau pers, itu mereka masih jauh. Jadi masih ada beberapa perubahan, bahwa masih ada beberapa teknis yang harus disampaikan tentang 5W+1H, tentang apa-apa saja persyaratannya supaya berita itu menjadi layak, tidak menjadi hoax, tidak menjadi berita provokator, tidak menjadi berita yang mengadu domba ataupun fitnah. Jadi padahal kayak itu begitu. Sangat dibutuhkan ya. Iya. Apalagi kalau berita-berita yang kita sebarkan kalau sampai membuat provokator itu juga berbahaya. Iya, jangan sampai kemudian media sebuah organisasi itu justru akan menjadi media provokasi. Jadi orang kalau lihat ini pasti ikut rasa amarahnya muncul, misalkan kebenciannya muncul kayak begitu-begitu, jangan sampai. Jadi pers itu kan sebenarnya harusnya mendamaikan. Media itu kan termasuk bagian dari pers ya, kehidupan. Jadi perlukah tim khusus? Perlu dan wajib ada. Jadi ada namanya bentuk seleksi berita yang layak dan tidak. Misalkan apakah setiap orang, misalkan ada ini kiriman teman-teman, namanya LEM SPSI itu menyebar ya di seluruh Kabupaten Pasuruan ya, hampir beberapa perusahaan yang kaitannya, kalau LEM itu logam elektronik dan mesin, artinya semua perusahaan yang berjibaku atau berproduksi untuk logam elektronik dan mesin itu akan banyak yang bergabung di LEM SPSI. Mereka adalah sumber daya produktif yang harus bukan dimanfaatkan, diajak terlibat. Itu sangat jadikan penting mereka ya, subjek. Iya, berita manapun yang dari semua sudut jadikan. Nah, tim ini perlunya adalah melakukan seleksi, melakukan verifikasi dan klasifikasi apa saja yang layak untuk dimasukkan, apa saja yang tidak. Jadi semacam gitu itu. Ya. Iya. Terus bagaimana hubungan media pers dengan organisasi buruh seharusnya dibangun? Ya, saya masih sampai hari ini saya masih melihat komunikasi antara organisasi buruh dengan media itu relatif di Pasuruan, terutama saya sebut di Pasuruan karena kita tinggalnya di Pasuruan, masih belum terlalu, interaksinya terlalu kuat.
Artinya kita masih saling berkomunikasi ketika misalkan ada momentum May Day, kemudian ada demo, baru komunikasi dengan media, kemudian ada diskusi tentang kenaikan UMK yang biasanya tiap akhir tahun menjelang kenaikan UMK itu baru kemudian media komunikasi dengan kaum pekerja. Tapi sebenarnya itu setiap saat apapun yang ada di pergerakan perburuan itu bisa disampaikan ke media. Terlepas sekarang itu media itu kalau sudah digital itu mereka lebih fleksibel, tidak yang seketat dulu. Jadi berita, misalkan ini Radar Bromo itu beda seleksi antara berita online dengan berita cetak. Berita cetak itu kan kita dibatasi hanya berapa halaman. Jadi hanya berita-berita yang memang layak news baru diberitakan. Tapi kalau online, misalkan berita ini dianggap penting untuk diketahui masyarakat, tidak lolos di media cetak, masih kita bisa tayangkan di media online. Luar biasa ya. Jadi harus berinteraksi terus. Jadi apapun hal yang menjadi wujud pergerakan kaum buruh atau serikat pekerja itu sampaikan ke media. Tidak perlu berpikir apakah ini layak tayang atau biar mereka yang kemudian melakukan pengolahan berita sehingga yang mau disuarakan oleh organisasi serikat buruh itu bisa sampai ke masyarakat. Iya, semacam itu. Bagaimana media melihat peluang buruh muda di era digital? Nah, ini saya itu melihat gen-gen di bawah kita ya. Saya ini enggak tahu, saya yang jelas saya bukan Gen Z orde lama ya. Saya kan 25 plus. Plusnya banyak ini. Jadi kalau saya sebut Gen Z sama Gen milenial, bahkan Gen Alpha itu, yang Gen Alpha itu yang usia-usia kanak-kanak ya. Itu mereka itu saya lihat ketergantungan banget dengan gadget, dengan digital, dengan visualisasi di HP mereka. Saya enggak tahu apakah orang tua itu salah apa tidak memberikan fasilitas, bahkan yang anak balita itu sudah dikasih tab sendiri misalkan untuk nonton. Ya memang sih iya edukasi. Cuman kemudian ketika yang ditonton yang lain-lain, apakah mereka sudah benar secara? Tapi menurut saya kita ambil sisi positifnya bahwa serikat pekerja itu pun harus ikut terjun yang pertama. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan kaum pekerja dari karangan generasi mudanya. Karena mereka biasanya justru lebih pintar secara ilmu IT itu. Mereka lebih pintar. Kemudian ini lagi yang penting, bagaimana media LEM SPSI ini saya masih melihat auranya aura para sepuh. Ya. Masih belum memanfaatkan generasi muda. Padahal kita ini kalau sudah membangun media digital atau media online butuh anak-anak yang punya jiwa misalkan menjadi konten kreator, iya kan? Jadi tidak hanya ketika ada berita itu hanya menunjukkan gambar aja, bagaimana dia menyampaikan aspirasinya dunia pekerja itu dengan gaya-gaya yang disenangi anak-anak muda, iya kan? Coba kemudian next mungkin bisa mendatangkan influencer. Banyak orang Pasuruan itu jadi anak-anak muda terutama ya. Influencer itu supaya belajar bagaimana sebenarnya membangun para konten-konten kreator yang dari internal saja. Kenapa saya menyarankan memanfaatkan SDM dalam itu supaya tidak banyak kos yang dikeluarkan. Kalau kita menggunakan influencer pasti nanti LEM SPSI akan mengeluarkan kos lebih membayar mereka. Bagaimana LEM SPSI ke depan harus melakukan seleksi anak-anak muda yang bergabung di LEM SPSI yang dianggap layak menjadi para konten kreatornya, ya, para youtubernya, para influencernya. Saya yakin bisa.
sebelum Pasti mendatangkan, bisa lah. iya, sebelum mendatangkan influencer, jangan mas-mas yang gen di atasnya, gen milenial dan gen Z yang ini, supaya nanti sasaran kita pada generasi muda yang akan menjadi penyuara pergerakan buruh itu lebih bisa kita Biar ada optimalkan, generasinya. ya, lebih kita optimalkan, lebih didengar loh mas. Iya. Lek wis wong tua diarani tuwek wis gak susah. Mereka kalau seusianya yang menyampaikan itu lebih didengar, lebih diperhatikan. Iya. Jadi begitu. Baik, apa kesalahan yang sering dilakukan organisasi dalam menggunakan media sosial? Nah, ini. Saya tadi di awal-awal kan menyebut sekarang medsos itu kita tidak tahu ya, bahkan kadang menjadi media provokasi. Itu banget banyak. Ketika oke lah kita misalkan sekarang ini isu-isu yang lagi menggelinding aktif itu tentang MBG like and dislike-nya ya. Oh iya. Kemudian kalau kita mau menjadi media edukasi atau edukatif, bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat yang misalkan menganggap MBG itu tidak produktif atau tidak bagus, kita arahkan bagaimana mereka menyampaikan argumentasi secara logis. Yang sepakat bahwa MBG itu bagus untuk meningkatkan kualitas generasi muda dengan nutrisi yang diberikan, bagaimana juga mereka menyampaikan argumentasi yang diterima. Jadi bagaimana supaya media itu tidak lagi dimanfaatkan menjadi media provokasi, tapi menjadi media edukasi. Jadi semacam itu. Saya mungkin boleh nanya, sebenarnya dasarnya LEM SPSI ini kebetulan tidak ada ketuanya ya. Jadi supaya orang itu paham kenapa sih LEM SPSI sekarang, saya nanya balik ini feedback. Kemudian tertarik membuat media podcast misalkan, atau ini kan peningkatan dari yang sudah ada media sosial TikToknya, ada YouTube, sekarang podcast, ini hal baru. Sekarang saya tanya, kenapa sih saya tanya balik ini sampai tertarik untuk menggunakan atau memakai atau menciptakan media podcast? Nah, tujuan kita di Media Lem podcast itu untuk memberi edukasi kepada teman-teman guru. Ya. Memberi teman-teman guru, dan juga kita akan memberi supaya algoritmanya kita juga meningkat, meningkat, karena tujuan yang utama kita juga akan membantu para kaum guru yang sudah tidak mampu. Ini saran saya. Bukan hanya, jadi kita tidak harus selalu mendatangkan narasumber di studio podcast. Jadi bisa langsung tim medianya itu jemput bola. Ya, misalkan ya roadshow lah istilahnya, roadshow. Berikan kesempatan untuk organisasi-organisasi yang tetap LEM SPSI, tapi yang di luar ini Anda yang datang timnya ciptakan media-media podcast outdoor. Itu insya Allah lebih jadi misalkan ini ada yang terdekat di sini apa, organisasi LEM SPSI, perusahaan yang terdekat di sini menjadi di PIR misalkan ya. Nah, ada momen khusus weekend apa di outdoor sana, itu nanti algoritmanya meningkat karena orang-orang circle-nya PIR pasti akan menyaksikan. Weekend LEM SPSI di PIR. Nah, semacam itu. Kalau hanya di studio itu nanti lambat kalau menurut saya pergerakan ininya. Kalau memang tujuannya salah satunya adalah meningkatkan algoritmanya. Mungkin kalau pas ada acara kayak event-event family gathering, boleh, gathering. Boleh. Kita jadi siap untuk jemput bola, kita liput acara-acaranya di sana. Iya, langsung kemudian gelar podcast, untuk masukan itu. Iya, jadi yang jadi narasumber itu bisa langsung pimpinan perusahaannya. Wah, nah itu kan jadi semacam manajemen perusahaannya, jadi semacam ada interaksi, orang perusahaan juga tidak lagi memandang negatif pada serikat buruh. Mereka jadi sahabat Anda kan gitu ya. Iya, jadi semacam itu. Ke depan mungkin saya sarankan jemput bola. Siap. Selanjutnya, apa pesan Mbak Kak Evi kepada organisasi buruh terkait media digital? Iya, saya sih tidak pesan terlalu panjang ya. Sebenarnya
gerakan buruh itu harus dikembalikan kepada gerakan utama untuk menyatukan aspirasi kaum pekerja. Itu penting. Iya. Penting. Jadi ya jangan kemudian menjadi pergerakan yang mengedepankan arogansi kaum buruh. Orang melihat kalau kita menyuarakan tuntutan-tuntutan tanpa memasukkan program-program edukasi, akan melihat bahwa buruh itu selalu identik dengan demo, anarkis. Nah, iya, hal yang ekstrim, protes yang radikal, semacam itu ya. Edukasi itu mulai kita masukkan materi-materi edukasi, jadi tidak hanya kaum buruh yang akan kita jangkau sebagai audiens kita, tapi juga masyarakat secara luas. Ya, pergerakan buruh itu saya lihat kemarin misalkan bagaimana misalkan ada kegiatan sosial itu sampaikan, suapkan. Pernah saya lihat serikat buruh yang lain misalkan sampai mengundang bupati atau apa. Itu juga misalkan suatu saat LMSPSI menggelar itu disuap secara kuat bahwa organisasi buruh ini loh sebenarnya kegiatan serikat buruh yang tidak hanya versinya masyarakat itu lek buruh mesti demo, lek 1 Mei mesti demo. Jadi tidak berpikiran negatif terhadap serikat buruh. Iya, iya. Itu yang harus kita jemput. Iya, betul. Apa harapan ke depan untuk gerakan buruh digital Pasuruan ini? Iya. Saya melihatnya, saya tadi sudah mengawali bahwa ketika ada LEM SPSI sudah mempunyai media digital, saya berikan apresiasi luar biasa. Ke depan, saya mengharapkan semua serikat pekerja juga mempunyai media digital. Ini bukan soal bicara kompetitor ya, tapi bagaimana menyuarakan secara bersama-sama tentang pergerakan buruh yang harus diterima oleh masyarakat sebagai bagian penting membangun bangsa yang menjadi kehidupan yang lebih baik. Karena pekerja itu menjadi kaum dominan di Indonesia. Jadi kalau suara kita tidak menjadi suara rakyat, itu eman-eman. Makanya harapannya keinginan untuk menjadikan media digital sebagai suara kaum buruh itu adalah menjadi keinginan yang masif. Masif dalam artian semua serikat pekerja harus sudah berpikiran untuk bagaimana mempunyai media digital sendiri. Itu. Ya. Baik, terima kasih Kak Evi sudah mau mampir ke media LEM SPSI Pasuruan. Mungkin kedepannya kita akan lebih banyak belajar lagi. Saya siap jadi relawan untuk LEM SPSI meningkatkan kita bisa kemampuan. Berkolaborasi. Ya, siap. Oke, terima kasih Kak Evi. Sama-sama. Hidup buruh. Hidup buruh. SPLM SPSI bangkit bergerak satu komando. Semangat terus. Semangat. Ya, terima kasih atas undangannya ya.